Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Salsabila dengan NIM 22060021, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 15, yaitu tentang metode dan distribusi sampling. Yang pertama yaitu analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisi analisis korelasi dinyatakan sebagai analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X inflasi mempunyai peranan nilai pada Y suku bunga. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dengan dugaan dengan kemiringan positif, gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Ukuran korelasi antara dua buah variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi. Momennya dikembangkan oleh Pearson. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara min 1 sampai 1. Nilai R sama dengan min 1, yaitu disebut dengan linear sempurna negatif. Terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif. Dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati min 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun, apabila data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat Y, variabel yang mempengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X, variabel independen, mempengaruhi variabel Y, variabel terikat,
Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila besarnya hubungan sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan 0, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan melalui 5 tahap, sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel besar dan kecil, yaitu A. Perumusan hipotesis, yaitu menguji apakah R populasi sama dengan 0. B. Menentukan taraf nyata dengan derajat bebas. DF sama dengan N kurang K. C. Menentukan uji statistik. D. Menentukan daerah keputusan. Dan E. Menentukan keputusan. Cara menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Microsoft Excel akan membantu menghitung korelasi dengan mudah dan cepat. Beberapa langkah yang dapat diperlukan yaitu yang pertama, masukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Yang kedua yaitu klik ikon insert dan pilih fungsi fx function. Yang ketiga, setelah memiliki fx function, muncul kotak dialog seperti di bawah. Pilih statistical pada function kategori dan corel pada function name. Yang keempat yaitu muncullah kotak dialog seperti buatlah blok pada kolom A untuk array 1 dan kolom B untuk array 2. Pada contoh ini, blok untuk kolom A adalah A2, A13 dan kolom B, B2, B13. Hasilnya berupa korelasi muncul pada formula result atau tanda sama dengan, yaitu sebesar 0,855. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Pada contoh soal telah dipelajari tentang koefisien korelasi dan uji signifikansinya. Selanjutnya, mengembangkan suatu persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat Y dependen variabel berdasarkan nilai variabel bebas X independen variabel. Persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebasnya X disebut dengan persamaan regresi. Pengertian persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sebenarnya pada persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX. Oleh karena dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiranya menjadi Y sama dengan A kecil tambah B kecil X. Untuk mendapatkan satu persamaan regresi, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya, misalkan variabel Y dan X. Selanjutnya dibuat gambar titik-titik kombinasi Y dan X dalam koordinat yang biasa dikenal dengan scatter diagram. Dari scatter diagram dapat dibayangkan bentuk kurva yang sesuai dengan kombinasi data Y dan X. Dari pelajaran matematika, kita dapat dalil bahwa dari dua titik dapat dibuat sebuah garis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha untuk mencari persamaan kurva yang sesuai dengan data yang ada. Kegiatan ini dinamakan dengan curve splitting. Dalam kegiatan mencocokkan persamaan garis dengan titik-titik
kombinasi Y dan X dapat diperoleh persamaan garis yang apabila lurus dinamakan dengan hubungan linear. Namun apabila bentuknya tidak lurus dikenal dengan hubungan non-linear. Dalam rangka mencocokkan persamaan garis dan titik kombinasi, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak titik kombinasi mendekati persamaan, garis menunjukkan hubungan yang semakin erat, yang ditandai dengan besarnya nilai koefisien korelasi, dan sebaliknya apabila titik kombinasi menyebar jauh dari persamaan garis, maka hubungannya semakin lemah dan nilai koefisien korelasinya juga rendah. Langkah pertama adalah membuat titik-titik koordinat antara nilai Y, volume ekspor, dan X kurs USD, sebagaimana pada gambar A pada buku statistik halaman 184. Dari titik-titik koordinat tersebut, dengan menggunakan metode tangan bebas, dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode tangan bebas biasanya berdasarkan pada titik tengah di mana koordinat tersebut berada. Seperti pada gambar B, dengan menggunakan tangan bebas, apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga akan ada 4 garis yang terbentuk seperti garis A, B, C, dan D. Masalahnya, dari keempat garis tersebut, mana yang dianggap paling tepat untuk dapat mewakili persamaan garis tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut pembahasan tentang metode kuadrat terkecil, yaitu ordinary least square. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil, ordinary least square, adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai Y sebenarnya aktual dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal, atau dapat dituliskan Y kurang Y minimal. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang menentukan persamaan regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bentuk umum persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y yaitu nilai dugaan atau ramalan dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang diketahui, biasa disebut dengan Y cap atau Y topi. A. Intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y atau nilai perkiraan bagi Y pada saat nilai X sama dengan 0. B. Yaitu slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata Y. X yaitu sembarang nilai bebas yang dipilih dari variabel bebas X. Dalam bentuk gambar, persamaan Y cap sama dengan A tambah BX dapat disajikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu standar error atau kesalahan baku pendugaan. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan nilai pengamatan Y. Sebagaimana dibahas pada subbab 15.4, kita ingin menduga Y cap berdasarkan nilai X yang diketahui dengan persamaan Y cap sama dengan A tambah BX. Nilai koefisien A dan B pada persamaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien regresi. Apabila nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai Y cap dapat digunakan atau diramalkan dengan memasukkan setiap nilai X pada persamaannya. Dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-hari, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dugaan dengan ketetapan 100%. Penyebab paling mungkin adalah sifat manusia yang tidak pasti dan keputusan ekonomi bersifat sangat kompleks, sehingga sulit sekali membuat persamaan yang bersifat pasti. Oleh sebab itu, kemudian dikembangkan ukuran ketetapan pendugaan Y cap berdasarkan pada nilai X yang ada. Sebagaimana gambar
A adalah nilai Y dan Y cup yang sama dan berbeda. Perbedaan nilai Y dengan Y cup biasa disebut dengan error atau deviasi yang dilambangkan dengan E, di mana E sama dengan Y kurang Y cup, dan untuk setiap data ke I dilambangkan I kecil sama dengan Y I kurang Y cup I. Nilai E untuk persamaan disajikan pada kolom 5. Apabila diamati nilai E yang terendah adalah min 2.423.385 dan tertinggi 4.726.719. Pada prinsipnya, dengan menggunakan metode pendugaan kuadrat terkecil akan diusahakan agar jumlah kuadrat dari error atau deviasi yang paling kecil atau minimum. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dengan ketetapan 100%, maka diperlukan suatu ukuran seberapa besar ketidakakuratan pendugaan terjadi. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dugaan disebut dengan standar error atau kesalahan baku pendugaan, yang dapat didefinisikan sebagai standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya Y cup. Karena standar error yang dilambangkan dengan SYX merupakan ukuran ketidakakuratan, maka semakin kecil nilai SYX akan semakin baik karena nilai pengamatan mendekati garis regresi. Sebaliknya, apabila nilai SYX semakin besar akan semakin kurang baik karena nilai pengamatan semakin menyebar secara luas dari garis regresi yang berakibat nilai dugaan semakin tidak akurat. Standar error pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan standar deviasi. Standar deviasi mengukur penyebaran di sekitar nilai tengah, sedangkan standar error mengukur penyebaran di sekitar garis regresi. Untuk menghitung nilai SYX pada penelitian dengan jumlah data yang sangat banyak akan sangat merepotkan. Oleh karena di samping harus dihitung nilai ramalan Y cup, untuk setiap nilai X juga harus dihitung nilai Y kurang Y cup serta nilai kuadratnya. Untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan transformasi rumus sehingga tidak perlu menghitung nilai Y cup untuk setiap X. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil tidak hanya penting untuk perhitungan koefisien regresi sampel yaitu A dan B, tetapi juga untuk penggunaan interval dan menguji hipotesis koefisien regresi populasi. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil yaitu yang pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan asumsi ini dinyatakan E akar dari XI. Yang kedua yaitu nilai error dari E, I, dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai COV EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Yang ketiga yaitu ada varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan do kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var EI per EJ sama dengan E kecil dalam kurung E kecil I kurang E kecil kuadrat sama dengan do kuadrat. Keempat yaitu variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov EI, XI sama dengan 0. Keempat asumsi
tersebut sangat penting dalam analisa regresi. Apabila keempat asumsi tersebut terpenuhi, maka nilai-nilai penduga yaitu A dan B akan mempunyai sifat-sifat seperti 1. Tidak bias, 2. Memiliki varians yang minimum sehingga penduga merupakan penduga yang efisien, yaitu tidak bias dan memiliki varians minimum. Yang ketiga yaitu konsisten, yaitu apabila ukuran sampel diperbesar tanpa batas, maka nilai dugaan akan mendekati nilai parameter populasi yang sebenarnya. Keempat yaitu intercept, yaitu antara A memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E dalam kurung A sama dengan A dan varians dalam kurung A sama dengan 2 kuadrat, di mana A adalah nilai dugaan sampel dan A besar adalah nilai populasi yang sebenarnya. Yang kelima ada slope atau kemiringan kurva, yaitu B memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E, B kecil sama dengan B besar, dan varians B kecil sama dengan 2 kuadrat B, di mana B adalah nilai dugaan sampel dan B besar adalah nilai populasi yang sebenarnya. Perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Bagian penting dari ilmu statistik adalah statistik induktif, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dengan menggunakan sampel dan pengujian hipotesis. Seperti pada analisis regresi, kita mendapatkan nilai dugaan Y-cap sama dengan A tambah BX berdasarkan pada data sampel untuk menduga nilai yang sesungguhnya dari populasi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sesungguhnya pada populasi, maka dugaan tersebut semakin membaik. Di samping itu, perlu diketahui apakah nilai koefisien dari sampel mendekati nilai parameter populasinya, dan untuk itu diperlukan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu perkiraan atau pendugaan interval. Dalam teori pendugaan estimation theory terdapat 2 hal yang penting, yaitu pendugaan interval confidence interval atau interval estimation, dan pendugaan tunggal prediction interval atau point estimation. Pendugaan interval dimaksudkan untuk menggambarkan nilai tengah untuk setiap nilai X tertentu, sedangkan pendugaan tunggal digunakan untuk menggambarkan kisaran nilai untuk setiap nilai X tertentu. Pada kondisi nyata di mana terjadi fluktuasi, maka nilai dugaan Y-cap A dan B dapat mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai populasi sebenarnya, yaitu Y, A, dan B. Oleh karena nilai dugaan tunggal Y-cap A dan B bisa berbeda dengan nilai sesungguhnya, maka mungkin lebih baik kalau digunakan pendugaan interval. Pendugaan interval tersebut dimaksudkan agar nilai Y, A, dan B yang sesungguhnya terletak dalam suatu interval dengan nilai bawah dan atas dan tingkat keyakinan tertentu. Untuk mengetahui nilai dugaan interval tersebut, berturut-turut akan dibahas interval untuk nilai tengah Y dan pendugaan interval untuk koefisien regresi B dan A. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Masalah pengujian hipotesis secara statistik dapat disederhanakan menjadi apakah nilai dugaan yang diperoleh dari pengamatan sesuai yang terjadi sesungguhnya atau yang dihipotesiskan. Teori pengujian hipotesis berkenaan dengan prosedur untuk memutuskan apakah permintaan harus menerima atau menolak hipotesis. Dalam pengujian hipotesis pada dasarnya tetap mengikuti 5 langkah, yaitu yang pertama perumusan hipotesis H0 dan H1, kedua menentukan taraf nyata, yang ketiga melakukan uji statistik yaitu uji T, yang keempat menentukan daerah keputusan, dan yang kelima yaitu menentukan keputusan. Terdapat 2 pendekatan di dalam pengujian hipotesis, yaitu pendekatan interval keyakinan dan pendekatan signifikan.
Hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan sebenarnya mempunyai hubungan. Koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel. Apabila nilai yang sesungguhnya yaitu Y mendekati garis regresi, maka koefisien korelasinya juga besar dan kesalahan pendugaannya akan kecil. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y dan dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau bahasa sederhananya seberapa besar kemampuan X yang dapat dijelaskan oleh keragaman X, atau pendugaan merupakan kesalahan baku pendugaan merupakan suatu ukuran yang menyatakan kedekatan suatu nilai yang sesungguhnya terhadap garis regresi. Jadi, antara koefisien korelasi dan kesalahan baku pendugaan mempunyai kesamaan dalam fungsinya, yaitu mengukur kedekatan nilai sesungguhnya atau nilai pengamatan terhadap nilai dugaan garis regresinya. Semakin besar koefisien korelasi dan semakin kecil kesalahan baku pendugaan, maka hasil dugaannya akan semakin baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.